Ya, saudara, Anda kembali bersama saya untuk segmen Sehat di Tengah Pandemi. Tempat Anda bisa bertanya seputar masalah kesehatan Anda, terlebih kalau Anda masih ragu saat ini ke rumah sakit atau bertemu dengan dokter akibat pandemi COVID-19. Layangkan pertanyaan-pertanyaan Anda mengenai masalah kesehatan di Instagram Sapa Indonesia _Kompas TV. Satu hari mungkin sebelum tayang atau pada saat segmen ini kami hadirkan seperti saat ini, Anda bisa bersiap di line telepon interaktif 021 53 660 500. Dan pagi hari ini, dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Eka Ginanjar yang akan menemani saya. Dr. Eka, salam sehat, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat selalu. Amin, mudah-mudahan. Dr. Eka, kita langsung ya, bagian pertama seperti biasa dari netizen Instagram ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Yang pertama dari @sanbabas 1909. Pagi dokter, awalnya saya mengalami gejala perut panas. Perut panas ini ya, iya saya tidak salah membaca ini. Lalu naik ke atas sampai ke dada dok. Dada juga terasa panas sampai naik ke tenggorokan. Hingga kemudian timbul sesak, bahkan di bagian leher, terkadang sesak juga ada di bagian hidung. Gejala apa yang saya alami ini dokter? Nah, kenapa ini kalau seperti ini dokter Eka, silakan. Baik, kepada Bapak siapa namanya punya ke Bapak penanya Babas deh, ya Pak Babas. Pak Babas ya. Iya. Ya, jadi kemungkinan besar kalau lihat dari gejalanya, ini yang paling common, yang paling umum itu adalah gejala GERD seperti ini. Yaitu gastroesophageal reflux disease. Jadi ada asam lambung yang naik ke kerongkongan, ya, ke esofagus, dan bahkan bisa sampai naik ke leher dan belakang hidung. Gitu. Biasanya ini gejalanya ketika sedang tidur, jadi sedang agak rebahan, posisi kepala yang rendah. Jadi Pak Babas ini merasakan asam lambung yang naik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena biasanya disertai adanya gangguan pada ujung klep dari kerongkongan. Jadi kerongkongan kita ini menuju lambung itu ada klep. Karena lambung itu sifatnya asam, menghasilkan asam yang gunanya untuk menghancurkan makanan. Nah, klepnya ini agak rusak. Bisa karena makanan, karena usia, karena memang keturunan, karena stres dan lain sebagainya, bisa menyebabkan asam lambungnya naik ke atas. Dan asam lambung yang naik ke atas, sedangkan kerongkongan, mulut sampai belakang hidung itu bukan tempatnya untuk asam. Nah, jadi ada iritasi, ada luka, sehingga menyebabkan rasa seperti nyeri, terbakar. Tapi ini adalah kemungkinan besar, ya, karena harus diperiksa. Periksanya gimana? Ya paling detail adalah dengan diteropong, dilihat ke dalam apakah betul ada iritasi, ada luka di area sepanjang perjalanan asam lambung tersebut. Nah, tapi kita tetap harus berpikir penyakit-penyakit lain. Bisa karena serangan jantung bisa seperti ini, atau masalah di pembuluh darah besar juga bisa. Tapi itu biasanya gejalanya tidak seperti ini. Tapi kemungkinan masih bisa, makanya harus dipastikan. Jadi saya sarankan ke dokter penyakit dalam saja untuk dilakukan pemeriksaan dan nanti diberikan obat-obatan yang menekan asam lambung. Seperti itu. Baik, ya mudah-mudahan Pak Babas bisa menerima saran dari dokter Eka. Yang kedua, netizen @Elva Maulidia. Nah, ingin bertanya mengenai ibunya nih. Pagi dokter, ibu saya sudah 2 mingguan ini sering sekali keringat dingin dan jantungnya berdetak kencang. Sudah periksa ke dokter, tapi belum ada perubahan dok. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Nah, gimana ini dokter Eka? Silakan. Baik, ini masalah jantung ya, Mbak Lydia ya. Jadi sering berdetak kencang ini namanya aritmia. Jadi gangguan irama jantung yang sifatnya cepat. Jadi kita sebut takiaritmia. Jadi takikardi cepat gitu ya. Dejutnya berlari. Nah, ketika dejut ini berlari, maka jantung itu akan capek. Dia capek dan akan terasa tidak enak, yang kita sebut deg-degan, berdebar dan lain sebagainya. Nah, kalau ini berlebihan, maka akan menimbulkan tidak nyaman di dada, bahkan bisa menyebabkan serangan jantung sampai kepada kolaps. Apalagi disertai dengan keringat dingin dan lain sebagainya. Jadi itu yang terjadi. Ini bisa disebabkan memang pure gangguan irama jantung atau emang ada sumbatan di jantung. Ya, tetap harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut nih sepertinya, karena untuk memastikan bahwa
ini tidak ada gangguan di pembuluh darah jantung atau gangguan irama. Tata laksananya bisa dengan obat-obatan, ya mudah-mudahan sih bisa dengan obat-obatan. Tapi kalau memang ada penyumbatan, nanti memang harus dilakukan misalnya kateterisasi, pemasangan ring dan lain sebagainya, atau aritmia itu bisa dilakukan pembakaran. Pembakaran itu diablasi namanya dengan kateter. Itu advance-nya ke depan. Tapi yang penting adalah diperiksa dulu, diperiksa EKG-nya, irama jantungnya. Nanti direkam irama jantung 24 jam. Ya dalam 24 jam ada nggak serangan seperti itu dan lain sebagainya. Untuk memastikan bahwa iramanya itu memang betul-betul ada gangguan atau tidak. Kalau ada gangguan jenisnya seperti apa dan tata laksananya seperti apa. Oh, baik. Begitu Mbak Lydia. Iya, baik. Mudah-mudahan diterima sarannya dari Dokter Eka ini. Yang ketiga sekarang ada @narajaya cake. Begitu. Nah, saya panggilnya Pak Nara aja deh ya. Usia saya 40 tahun, dokter. Selama ini tidak pernah mengalami alergi terhadap apapun, makanan ataupun cuaca. Tetapi 5 bulan belakangan ini saya tidak bisa lagi makan makanan yang berprotein, baik hewani maupun nabati. Karena jika saya makan akan menimbulkan gatal-gatal dan biduran. Nah, sebenarnya saya kenapa ini? Sakit apa, dokter? Kenapa itu, Dokter Eka? Baik. Ya, Pak Nara, ini usia 40 tahun baru muncul ya. Ini kemungkinan besar ya. Ini adalah akibat dari alergi terhadap komponen dari protein tersebut ya. Nah, ini perlu diselidiki Pak Nara, karena konsep penanganan alergi adalah menghindari paparan, menghindari pencetusnya. Kalau pencetusnya adalah sejenis protein atau kacang-kacangan atau daging dan lain sebagainya, itu harus dihindari atau nanti dilakukan desensitisasi. Jadi dilakukan treatment yang tujuannya supaya agak lupa gitu badan kita terhadap alergi ini. Nah, tes yang dilakukan biasanya skin prick test namanya. Jadi nanti di sini akan dilakukan seperti tusuk jarum kecil-kecil ya, biasanya beberapa panel. Nanti dia akan dilakukan dikasih alergennya. Ya ada kacang, biasanya paling sering ya kacang, tungau, debu, sampai kepada protein-protein yang dicurigai. Nah, nanti dari sini akan timbul mana yang terlihat lebih respons, ya lebih merah dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan dicurigai sebagai penyebab. Nah, itu kemudian akan dilakukan treatment yang spesifik untuk hal itu. Jadi kemungkinan besar ini adalah alergi, tapi tetap harus dicek karena bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan ini. Baik, ya begitu. Jadi sebetulnya bisa diatasi, jangan khawatir Pak Nara. Bisa, tenang saja. Iya, oke. Baik, itu tadi 3 pertanyaan dari netizen yang sudah masuk, yang kami seleksi untuk kami tanyakan ke Dokter Eka, sudah hadir di Instagram kami. Dokter Eka akan tetap bersama kami, dan setelah jeda kita akan menjawab line telepon interaktif. Tetap bersama Sehat di Tengah Pandemi. Masih tetap bersama kami di Sehat di Tengah Pandemi, dan masih juga bersama Dokter Eka Ginanjar, seorang dokter spesialis penyakit dalam. Dokter Eka, kita akan langsung menjawab line telepon interaktif yang kali ini hadir dari Palembang, Sumatera Selatan, Pak Hendro. Selamat pagi Pak Hendro. Selamat pagi, Pak. Pak Hendra ya? Selamat pagi Pak Hendro. Ya. Oh, Ya, Pak Hendra. Ya. Ya. Pak Hendra ternyata namanya ya. Pak Hendra, Ya, silakan. Pak Hendra, ya. Langsung tanya dengan Ya. Dokter Eka. Iya. Ya, saya mau tanya nih Pak. Ini saya kalau tidur itu nggak bisa telentang, jadi harus duduk. Dada saya suka nyeri gitu dari dada. Nah, Apanya pertanyaan nyeri, saya Pak? pertama, ini saya asam lambung atau jantung ini Pak. Nah, yang kedua, saya boleh divaksin atau tidak? Gitu. Oke, Oke. baik. Ya, itu aja Pak. Ya. Ada Baik, pertanyaan tadi Dokter yang Eka? apanya Pak, saya nggak nangkep ya. Pak Hendra, Ya. yang tadi Bapak rasakan nyeri di mana? Di dada Pak. Di Oh, dada. di dada. Ketika tidur yang tidak terlentang gitu ya? Ya, kalau saya telentang itu sakit dada saya. Kayak ditusuk jarum gitu. Nah, jadi saya Oke. tidurnya harus duduk nyender di dinding gitu Pak. Oke, ya baik. Ya. Oke, baik. Ditunggu jawabannya Pak Hendra. Silakan Dokter Eka langsung. Ya, Pak Hendra, jadi
posisi yang tidak bisa tidur terlentang, memang biasanya banyak yang disebabkan oleh jantung, yang kita sebut dengan gagal jantung. Biasanya karena kelebihan cairan dalam dada atau dalam tubuh, karena pompa jantung yang kurang. Tetapi kalau lihat dari gejalanya Pak Hendra, sepertinya bukan itu. Karena yang dikeluhkan bukan sesak, tetapi nyeri dada, dan nyeri dadanya dipengaruhi oleh posisi yang lebih terlentang. Jadi posisi yang menentukan nyeri atau tidaknya. Saya kok lebih melihat ini suatu masalah di otot atau tulang, Pak Hendra. Jadi kalau otot atau tulang, dada, itu memang dipengaruhi oleh posisi atau pergerakan dan lain sebagainya. Karena namanya otot sama tulang kan bergerak ya. Nah, sedangkan jantung itu di dalam gitu. Jadi posisi yang berdiri lebih tegak itu lebih nyaman. Karena memang mungkin posisi itu yang menyebabkan otot atau tulangnya tidak bergerak atau tidak tertekan. Nah, kalau terlentang, bergerak posisi lain, itu akan menyebabkan lebih sakit. Jadi ini harus betul-betul dieksplor lebih baik lagi. Tetapi memang karena banyak organ di situ ya, ada jantung, ada paru, ada pembuluh darah besar yang memang bisa menyebabkan rasa seperti ini, memang betul-betul harus diperiksa lah oleh dokter dan harus di beberapa pemeriksaan penunjang untuk memastikan bahwa ini bukan jantung, bukan paru, atau ini hanya otot. Karena kalau hanya otot tinggal kasih penyeri otot atau di fisioterapi udah selesai. Tapi kalau di dalamnya misalnya paru-parunya atau jantungnya, ini membutuhkan pemeriksaan dan treatment yang lebih lanjut. Itu Pak Hendra. Nah, kalau boleh vaksin atau tidak, kalau kondisi jantung, paru, sakit-sakit lain yang metabolik ya misalnya, kalau dalam kondisi yang tidak akut, itu boleh Pak Hendra vaksin. Bahkan kalaupun punya sakit jantung yang kronik, itu memang harus disarankan untuk vaksin malah. Karena kita sebagai komorbid kalau punya penyakit jantung, sehingga memang harus dilakukan vaksin seperti itu. Jadi boleh Pak Hendra divaksin. Cuman memang kalau meragukan ini kenapa sakitnya ya diperiksa dulu lah untuk memastikan bahwa ini bukan sesuatu kondisi yang sedang akut atau sedang gawat seperti itu. Tapi sepertinya hanya otot, dan kalau hanya otot aja aman insya Allah, tinggal dipastikan otot sebelah mana, mungkin hanya dipijat atau fisioterapi masih bisa sembuh. Oke, ya. Boleh mewakili Pak Hendra, kalau kita mau periksa lebih dalam mengenai kondisi Pak Hendra, kita ke dokter apa yang tepat, Dokter Eka? Apa langsung dokter spesialis apa gitu? Mungkin pertama ke dokter spesialis penyakit dalam dulu untuk menyingkirkan organ-organ yang lain, jantung, paru, dan yang tadi saya sebutkan. Nah, setelah dipastikan itu tidak ada dan dilihat, ada beberapa pemeriksaan yang bisa memastikan yang otot atau bukan, tapi harus dipegang, nggak bisa dengan gini. Nanti kalau memang masalah otot dan memang harus difikskan misalnya tulang belakang yang masalah, ya ke dokter ortopedi. Atau cuman karena ototnya saja, ya bisa cuman ke fisioterapi atau ke dokter rehab medik ya untuk bisa dilakukan fisioterapi, itu bisa dilakukan seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Eka sarannya untuk Pak Hendra di Palembang. Pak Hendra, mudah-mudahan bisa dijalankan ya saran-sarannya, jadi bisa tidur dengan telentang lagi nanti, mudah-mudahan, amin. Ya, Dokter Eka Ginanjar, terima kasih waktunya dan jawaban-jawabannya pagi hari ini untuk netizen kita dan juga line telepon interaktif. Hari ini satu saja, Dokter Eka, tapi mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di lain waktu. Selamat kembali bertugas, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.